Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Sunyawi Kantari. Nah, pada hari ini atau pada video kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3, yaitu pada materi kedudukan garis. Nah, yang pertama itu adalah kedudukan garis terhadap garis yang lain. Nah, di sini ada 4 gambar, di mana Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu adalah dua garis berpotongan, yaitu pada gambar yang pertama. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan mempunyai satu titik persekutuan. Nah, kalau di gambar ini, kita lihat garis M dan N ini ada pada bidang U ya, dan garis M dan N ini berpotongan pada satu titik atau bersekutu pada satu titik, yaitu pada titik A. Itu disebut sebagai garis yang berpotongan. Nah, yang kedua yaitu adalah dua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar ini adalah jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Nah, pada gambar ini adalah garis P dan Q ya, yaitu berada pada bidang U, di mana garis P dan garis Q ini sama sekali tidak memiliki suatu titik persekutuan. Ini yang disebut sebagai dua garis sejajar. Oke, lanjut. Yaitu dua garis berimpit, di mana dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan semua titik pada kedua garis saling bersekutu. Nah, pada gambar ini yaitu garis A dan B ini ada pada bidang U ya. Dan semua titik pada garis A dan B ini saling bersekutu. Nah, ini yang disebut sebagai garis berimpit. Oke, lanjut ke 4, yaitu dua garis bersilangan. Nah, dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, di mana pada gambar ini garis R itu terletak pada bidang U dan garis S ini menembus bidang U, tetapi kedua garis tidak memiliki titik persekutuan. Nah, ini disebut sebagai garis atau dua garis yang bersilangan. Oke, lanjut yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Di sini juga ada 4 gambar ya, yang penjelasannya akan dijelaskan sebagai berikut. Oke, yang pertama itu adalah garis terletak pada bidang, ini ya. Nah, sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika bidang dan garis tersebut sekurang-kurangnya memiliki dua titik persekutuan. Seperti gambar ini ya. Kemudian yang kedua yaitu garis sejajar pada bidang. Nah, di mana sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang jika garis dan bidang tidak memiliki titik persekutuan. Seperti ini ya. Nah, garis K ini terletak pada bidang alfa dan garis L dan garis K ini adalah garis yang sejajar. Nah, jadi garis L ini sejajar dengan bidang alfa. Kemudian lanjut ya yang ketiga, yaitu garis memotong atau tembus bidang. Nah, ini digambarkan oleh gambar 3 dan gambar yang keempat. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang jika keduanya memiliki satu titik persekutuan. Nah, di mana garis H ini pada gambar 3 ya. Garis H ini memotong bidang alfa, tidak tegak lurus. Nah, garis J memotong tegak lurus bidang alfa, yang ini ya. Akibatnya garis J itu tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Seperti itu ya. Ini adalah kedudukan garis terhadap bidang. Nah, berikut adalah contoh dan alternatif penyelesaiannya. Nah, kita punya kubus ya, yaitu kubus ABCD, EF, GH. Nah, di mana pada soal ini diminta untuk yang pertama yaitu menyebutkan rusuk-rusuk yang memotong AB, kemudian yang kedua itu menyebutkan rusuk-rusuk yang bersilangan dengan garis AD, dan yang ketiga itu menyebutkan rusuk-rusuk yang terletak pada bidang CDHG, dan yang keempat yaitu menyebutkan rusuk-rusuk yang sejajar pada BCGF. Nah, ini penyelesaiannya ya.
yaitu rusuk-rusuk yang memotong garis AB. Nah, garis AB ini kan. Nah, garis AB yang memotong itu ada AE. Ingat kembali apa itu garis yang memotong ya. Perlu diingat. Jadi garis AE ini memotong garis AB, kemudian ada AD, kemudian ada BF, dan ada BC. Ini yang disebut sebagai rusuk-rusuk yang memotong garis AB. Kemudian yang kedua yaitu sebutkan rusuk-rusuk yang bersilangan dengan AD. Nah, bersilangan itu adalah seperti memotong, tapi sebenarnya tidak memotong. Jadi berada pada bidang yang berbeda gitu ya. Garis AD, perhatikan garis AD. Nah, garis yang bersilangan dengan garis AD itu adalah garis BF. Kemudian ada garis EF, ini. Lalu garis GH, dan garis CG. Ini adalah garis-garis yang bersilangan dengan garis AD. Begitu juga untuk rusuk-rusuk yang terletak pada bidang CDHG dan yang sejajar pada BCGF bisa dilihat pada slide ya. Kemudian diingat kembali apa itu pengertian dari memotong, bersilangan, kemudian sejajar dan yang lain-lain. Ya, kita lanjut masuk ke kedudukan bidang. Yang pertama itu adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah ini ya, ada 3 kondisi. Yang pertama yaitu adalah 2 bidang yang berimpit. Ini yang digambarkan oleh gambar 1 ya, yaitu semua titik pada bidang U terletak pada bidang V. Nah ini, jadi kita bisa sebut sebagai bidang U itu sama dengan bidang V ya, karena mereka berimpit. Lalu lanjut ke gambar yang kedua, di mana 2 bidang sejajar. Nah, 2 bidang yang dikatakan sejajar jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai suatu garis persekutuan. Jadi, garis K dan L pada bidang U ini, kemudian ada juga garis M dan N pada bidang V. Di mana garis K ini sejajar dengan garis M dan garis L ini sejajar dengan garis N. Maka dapat dikatakan bidang U sejajar dengan bidang V. Itu disebut sebagai 2 bidang yang sejajar. Kemudian yang ketiga itu adalah 2 bidang berpotongan. Nah, kalau berpotongan ini itu adalah jika kedua bidang mempunyai garis persekutuan. Nah, bidang U dan bidang V ini mempunyai suatu garis persekutuan, yaitu pada garis AB ya. Jadi, bidang U dan bidang V ini berpotongan pada garis AB. Sehingga garis persekutuan itu disebut sebagai garis perpotongan antara bidang U dan bidang V. Oke, lanjut. Nah, ini adalah suatu contoh ya. Silakan perhatikan prisma. Berikut ya. Itu prisma ABCD EFGH ya. Di mana pertanyaan yang pertama itu adalah sebutkan sisi-sisi yang memotong bidang AD, HI. Dan sebutkan sisi-sisi yang sejajar. Yang memotong ADHI ini ada ABCD, ini ya, garis persekutuannya ada di DA. Kemudian ada garis ABFE. ABFE itu mereka berpotongan di garis AE. Kemudian ada EFGH. EFGH ini mereka berpotongan di garis EH ya. Terus ada juga garis CD, HG. Ya, mereka berpotongan di garis DH. Nah, sisi-sisi yang sejajar tadi perlu diingat itu yang memiliki garis-garis yang sejajar juga ya. Itu ada ABFE dengan DCGH ya. Ini sejajar ya garis-garisnya sehingga bidang ini disebut sebagai bidang yang sejajar. Kemudian ada ABCD dengan EFGH. Nah, Ibu harapkan kalian mengerti ya dengan kedudukan bidang terhadap bidang yang lain.
Oke, lanjut sekarang yaitu jarak antar titik. Nah, yang pertama itu adalah jarak antar dua titik ya, di mana jarak antara titik A dan titik B ini diwakili oleh panjang garis AB. Oke, ini sekarang kita mulai masuk ke jarak ya, yaitu jarak antar dua titik. Mana titik A dan B ini diwakili oleh panjang garis AB. Kemudian kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini kita mempunyai kubus yaitu ABCD-EFGH. Nah, panjang masing-masing rusuknya ini adalah 10 cm. Nah, soal meminta kalian untuk menghitung jarak antara yang pertama itu adalah A dan H. Ini A dan H. Nah, berikut adalah alternatif penyelesaiannya ya untuk soal yang pertama. Nah, garis A dan H ini diwakili oleh garis AH. Nah, kita perhatikan segitiga ADH yang siku-siku di D. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kalian perlu mengingat kembali mengenai materi Pitagoras ya. Nah, untuk mencari jarak AH ini, kita perlu menggunakan Pitagoras, yaitu kan tadi diketahui rusuknya itu adalah 10 cm. Jadi panjang AD ini adalah 10 cm dan panjang DH ini adalah 10 cm. Jadi untuk mencari panjang AH itu kalian tinggal menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AH sama dengan akar AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Lalu kalian tinggal menghitung, kemudian mendapatkan hasil 10 akar 2. Jadi jarak antara titik A dan H itu adalah 10 akar 2 cm. Dan yang kedua, yaitu garis C dan garis E. Nah, garis C dan garis E ini diwakili oleh garis CE ya. Nah, perhatikan segitiga ACE. Nah, cara menghitung untuk mencari jarak antara titik C dan E ini juga masih menggunakan rumus Pitagoras. Ya, yang pertama harus dicari panjang AC-nya dulu ya, karena kan tadi kita melihat melalui segitiga ACE. Jadi untuk mengetahui panjang CE, itu kita harus ketahui dulu panjang AC, karena kita sudah mengetahui panjang AE, yaitu 10. Nah, tinggal menggunakan rumus Pitagoras, dapatkan hasil yaitu 10 akar 2 cm. Nah, setelah kalian mendapatkan panjang AC, itu baru kalian bisa masuk untuk mencari panjang EC. Nah, C ini tinggal digunakan rumus Pitagoras, yaitu akar AC kuadrat ditambah AI kuadrat. Nah, tadi AC kuadrat, panjang dari garis AC itu adalah 10 akar 2. Tinggal disubstitusikan ke rumus tadi. Sehingga setelah melalui proses perhitungan mendapatkan hasil yaitu 10 akar 3 cm. Jadi jarak antara titik C dan E itu adalah 10 akar 3 cm. Gitu ya. Oke, lanjut ke jarak antar titik dan garis. Nah, titik A ini diproyeksikan ke garis G dan menghasilkan suatu titik yaitu titik B. Dan ini siku-siku ya. Jadi jarak antara titik A dan garis G itu diwakili oleh panjang garis AB. Ini disebut sebagai jarak antar titik dan garis. Dan pastikan garisnya itu tegak lurus ya dengan garisnya. Titiknya tegak lurus dengan garisnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada gambar gini ya, gambar prisma. Gambar limas ya ini ya. Yaitu tentukan jarak dari titik T dan garis BC. T dan garis BC. Nah, titik dan garis BC ini kita sudah dapat cari ya, yaitu tinggal memproyeksikan titik T ini ke garis BC. Nah, berikut penyelesaiannya ya. Nah, jadi kita memproyeksikan titik T ini ke garis BC, sehingga menghasilkan titik P pada garis BC. Nah, untuk mencari jarak antara titik T dan garis BC itu melalui panjang TP.
Panjang TP ini. Nah, untuk mencari panjang TP ini kita lagi-lagi menggunakan Pitagoras. Kalian bisa gunakan segitiga TBP atau segitiga TPC, itu bebas saja ya. Nah, BP ini sama dengan setengah BC. Nah, kalau gitu sekarang kita coba dulu melihat segitiga TBP ya. Kan boleh kok lihat juga segitiga TPC, silahkan. Namun pada penjelasan kali ini kita lihat segitiga TBP. Di mana panjang BP ini adalah setengah dari panjang BC, yaitu 5 cm. Nah, kalian tinggal gunakan rumus Pitagoras. Di mana panjang TB-nya diketahui yaitu 13 ya. Dan panjang BP-nya 5. Nah, untuk mencari panjang TP tinggal mencari yaitu akar dari TB kuadrat kurang BP kuadrat. Nah, kemudian substitusikan angkanya, lalu akan mendapatkan hasil yaitu 12 cm. Jadi, jarak antara titik P dan garis BC itu adalah 12 cm. Nah, semoga kalian paham ya. Oke, lanjut ke jarak antar titik dan bidang. Nah, kita perhatikan ilustrasi ini ya. Titik A diproyeksikan pada bidang alfa menghasilkan titik B. Nah, jarak antara titik A dan bidang alfa itu diwakili oleh garis AB. Nah, berikut ini contoh soalnya ya. Itu diketahui ada ini sebuah balok yaitu PQRS TUVW. Pertanyaannya adalah jarak antara titik S ke bidang KRVU ya. Nah, pertama kalian memproyeksikan titik S ini ke bidang QRVU. Nah, proyeksinya itu ada pada titik R. Sehingga untuk mencari jarak dari titik S ke bidang KRVU, itu kalian tinggal mencari panjang SR. Nah, garis SR ini itu sejajar dengan garis PQ. Jadi, panjang PQ ini akan sama dengan, bukan sejajar ya, tapi sama ya, kongruen. Itu PQ dengan SR. Jadi, panjang PQ ini 10 cm, maka SR juga 10 cm. Jadi, jarak antara titik S ke bidang KRVU adalah panjang SR, yaitu sama dengan 10 cm. Nah, berikut sudah dijelaskan semua materi mengenai kedudukan garis, titik ke garis, kemudian titik ke bidang. Lalu kita juga sudah membahas jarak. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan yang telah diberikan. Nah, untuk lebih memahami lebih lanjut, silakan kalian mencari latihan-latihan soal atau yang lainnya. Nah, sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.